Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu, dipimpin oleh Gibran. Siap, Kak. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, coba semuanya berdiri dulu. Cek kerapian kalian ya. Ayo, yang bajunya masih dikeluarkan, dimasukkan. Oke? Sudah? Oke, silakan duduk kembali. Hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Nihil ya. Oke, sip. Terima kasih. Oke. Terus kemarin Bu Gebi sudah mengajarkan apa yang namanya itu pelajaran matematika tentang apa? Bangun dan ruang. Menghitung apa? Luas, permukaan, kubus maupun balok. Oke. Kalau kemarin kan matematika ya, kita akan mencoba ya membuat coding dari rumus matematika itu. Dan satu lagi ya, kita akan memasukkan pacelaton dalam bahasa Jawa itu. Oke, makanya ini kan pengenalan coding di bahasa Jawa dan matematika. Oke, kita langsung masuk ke selanjutnya. Kira-kira belajar apa hari ini? Hari ini kita akan membuat animasi interaktif yang berkaitan dengan bahasa Jawa dan matematika menggunakan coding dari Pic2Block. Namanya program yang kita, aplikasi yang kita akan gunakan itu namanya Pic2Block. Oke. Jadi nanti supaya kalian itu lebih dalam pelajaran akan jadi lebih menyenangkan. Misalnya menghitung, kemarin itu menghitung luas permukaan balok. Kalian kan pasti kesulitan, misalkan panjangnya 10, lebarnya 4, tingginya 2, kalian harus menghitung manual. Nanti kita di sini kita akan bisa membuatnya secara otomatis. Oke. Dan kita di bahasa Jawa nanti ada beberapa percakapan ya. Nanti akan lebih interaktif lagi. Oke, selanjutnya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami konsep dasar pemrograman visual. Jadi, kenapa kok disebut pemrograman visual? Karena programnya itu kelihatan, codingnya itu berbentuk benda atau maksudnya berbentuk gambar dan tulisan. Kalian akan lebih menyenangkan. Kalau zaman dahulu itu berbentuk teks, itu akan sulit menghafalnya. Hanya teks tulisan, misalnya set apa gitu, terus kemudian when kita harus mengetikkan, itu akan kesulitan. Sekarang dalam berbentuk gambar. Terus menerapkan algoritma sederhana, ya, menerapkan algoritma sederhana yang nggak susah-susah buat kalian, ya. Misalnya nanti algoritmanya kita tanpa pengulangan, ya. Nanti misalnya kalau tanpa pengulangan akan lebih mudah. Jadi supaya kalian lihat lebih memahami. Terus menciptakan animasi kreatif sederhana untuk mata pelajaran bahasa Jawa dan matematika ya. Kita bahasa Jawanya akan mengambil yang namanya percakapannya ya, pacelaton. Nanti kalian saya kasih LKPD ya, nanti kalian susun percakapan yang benar seperti apa. Terus yang kedua, untuk matematika nanti kalian menghitung ya. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang saya akan bertanya pada kalian. Pernahkah kalian waktu kecil itu bermain game interaktif tentang matematika? Ada yang tahu? Yang pernah?
Masa nggak pernah? Nggak pernah? Tidak pernah? Oke, kalian tahu saat bermain game ada NPC, tahu NPC? Apa? Non-player karakter. Kalau yang namanya non-player karakter itu kan dia bermain sendiri kan ya. Nah itu sebetulnya diprogram, ada algoritmanya. Dia jalan sendiri. Kadang kalau bertemu dia akan ngobrol sendiri dengan NPC lainnya. Oh, kalau NPC malah tahu ya. Kalau bermain game interaktif tentang matematika malah belum pernah ya. Kalian sering pernah ya. Terus pernah membayangkan nggak kalian piye sih gawe ini carane piye gitu? Belum pernah ya? Belum pernah. Oke. Nah, nanti kita secara sederhana kita akan membuatnya seperti NPC. Jadi akan berdialog. Oke. Selanjutnya ini saya ulang lagi ya. Contohnya adalah seperti ini. Ini juga sekaligus apa namanya? Masalah buat kalian. Jadi nanti kita akan menyelesaikan masalah dari video ini. Maaf ini tidak ada suaranya ya. Cuman ini buatan saya sendiri. Oke. Jadi ada dua anak berjalan mendekati ya. Terus kemudian dia melakukan percakapan di situ. Oke. Ya, coba kalian lihat dulu. Apakah kamu mengetahui panjang dan lebarnya? Ya, aku mengetahui. Terus ini dia minta bantuan kalian, user penggunanya, untuk memasukkan angka panjangnya, lebar, dan tingginya. Jadi seperti kalkulator yang sudah ada rumusnya seperti itu. Nah, nanti akan menjelaskan, oh panjangnya sekian, bla 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 bla, gitu. Oke. Sudah memahami dari sini? Oke, kelihatannya kok kalian belum semangat ya. Kita melakukan ice breaking dulu ya, biar semangat ya. Oke, ini nanti akan pemrogramannya akan susah, jadi kalian harus semangat. Oke, ketika Pak Guru bilang ular, oke, ular itu panjang apa pendek? Panjang, berarti tangannya nanti segini ya. Oke. Tangannya pendek. Oke. Kalau cacing? Pendek. Dan ini panjang ya. Oke. Terus kemudian kalau gajah? Besar. Besar ya. Kalau tikus? Kecil. Berarti nanti dibalik ya. Kalau tikus besar, gajah kecil. Oke, kita mulai ya. Oke, fokus. Suatu hari saya berjalan melewati sungai. Ya. Terlihatlah sebuah ular. Oke, ular. Ular apa? Sebutnya panjang gitu ya. Panjang gitu. Kemudian saya berjalan lagi melihat seekor ayam sedang mematuk cacing. Nah, ayo. Oke, saya ulangi lagi ya. Terus kemudian saya naik bis menuju kebun binatang. Di dalam kebun binatang, sebelum saya turun, saya teriak. Saya ternyata menginjak tikus. Kecil. Fokus. Oke, fokus ya. Oke. Kemudian setelah itu saya melihat seekor gajah. Oke. Kurang fokus ya. Saya ulangi lagi. Kemudian saya masuk di dalam kandang yang berisikan ular. Panjang. Ular panjang. Oke. Oke. Jadi masih bingung ya. Tapi udah semangat sih? Semangat. Oke, kita lanjutkan. Oke. Kita balik lagi ke videonya yang saya buat ini, ya. Dari video ini kalian melihat animasi apa saja yang ada di dalam video ini. Oke.
Jadi apa? Saya ulangi lagi ya. Lihat animasi apa aja yang ada di dalam video ini. Oke, 1 percakapan. Terus? Hah? Menghitung. Oke, 2. 1 lagi, ayo. Gerak. Oke, betul ya. Nah, di sini ternyata ada 3 animasi, yaitu pergerakan, ini namanya sprite ya nanti ya, atau aktornya ya. Nah, itu dari pergerakan dari bawah menuju ke atas. Terus kemudian di dalam kelas dia langsung mundur ke kiri belakang, dan yang sebelah kanan ke kanan belakang, seperti itu. Terus ada percakapan ya, percakapan antara sprite atau aktornya. Terus juga ada menghitung. Jadi kalian sudah paham ya, sudah bisa yang namanya berpikir komputasional itu salah satunya adalah dekomposisi, memecah satu masalah ya. Jadi ada 3 animasi. Oke, kita lanjut. Makanya dari video tadi ada berapa animasi yang dapat dibedakan? 1, pergerakan John dan Hazel ya. Terus kedua, percakapannya. Kemudian yang ketiga, interaktif perhitungan rumus matematika. Nanti yang sebagai contoh itu rumus matematika panjang kali lebar aja ya. Nanti kita memakai rumus mencari luas permukaan balok ya, yang diajarkan kemarin sama Bu Gebi. Oke? Nih. Lanjut. Oke. Kalian kan tadi sudah tahu, oh animasinya harus ada 3. Nah, ini Pak Guru akan menerangkan aplikasinya dulu supaya kalian lebih paham. Oke? Ini adalah tampilan aplikasi Pick2Block-nya. Oke? Nah, di dalam aplikasi Pick2Block yang harus kalian pelajari biar cepat ya, itu yang satu yang namanya kategori grup coding. Kalian biar lebih hafal, selain namanya juga warnanya. Misalnya motion itu biru. Motion itu apa biasanya bahasa Indonesianya? Apa? Bergerak. Oke, bergerak ya. Terus kemudian ada looks, ada sound. Sound itu suara. Ada event, ada kejadian. Kontrol, sensing, operator, variabel, dan lainnya. Itu kategorinya. Nanti kalau setiap kategori akan berisi coding yang banyak. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini adalah isi dari kategorinya masing-masing. Misalkan ini motion, itu isinya ada move, ada turn, ada go to X, Y, seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah tempat menyusun codingnya. Ya, tempat menyusun codingnya ada di sini. Jadi nanti kalau kalian pindah dari klik di sini, taruh di sini, nanti susunan programnya berbentuk blok, nanti akan membuat program yang ada di sini. Terus kemudian dapat ditampilkan di sebelah kanan sendiri. Nanti akan dijelaskan lagi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah previewnya, hasil animasi coding. Jadi nanti kalau kalian sudah menyusun, terus kemudian kalian play, yang namanya bendera hijau ini, dia akan berjalan sesuai perintah yang kalian masukkan di dalam coding. Oke. Terus kemudian, yang bawah ini adalah namanya sprite. Menambahkan sprite, aktor atau properti. Kalian bisa menambahkan orang, bisa menambahkan pohon, bisa menambahkan apapun. Dan setiap properti atau sprite itu mempunyai program sendiri-sendiri. Bisa diprogram, mau berjalan, yang satu berjalan ke arah kiri, yang satu berjalan ke arah kanan, sesuai dengan kemauan kita. Oke. Yang pojok sebelah kanan itu digunakan untuk mengganti background dari program yang akan kita gunakan. Misalnya
tadi backgroundnya sekolah, terus kemudian masuk ke dalam kelas seperti itu. Oke, salah satu contohnya kita akan masuk pakai program seperti ini. Jadi misalnya bentar saya setting dulu bentar, alatnya agak error. Oke, misalnya di motion, di dalam motion itu ada perintah move, turn itu belok ya. Kalian harus paham bahasa Inggris juga ya. Misalnya turn belok, go to itu menuju ke, ini ada pilihan lain. Jadi misalnya tadi saya mau memilih awal dulu ketika saya pencet klik ya, terus kemudian pakai saya akan bergerak sejauh 10 langkah seperti itu ya. Oke, nanti tinggal kita pencet benderanya seperti ini, nanti dia akan berjalan 10 langkah. Nggak bisa, nggak kelihatan ya. Nah, sprite-nya akan bergerak 10 langkah. Nanti kalian akan mencoba menggunakan magic pen ini ya, supaya kalian lebih terbiasa. Oke. Selain tadi, kita juga akan belajar koordinat ya. Misalnya tadi kan si John sama si Hazel itu kan dari pojok sini menuju ke arah atas, dari bawah menuju ke arah atas. Kita tetap menggunakan yang namanya koordinat ya. Kalian masih bisa sih koordinat? Sudah diajarkan koordinat? Sudah ya? Oke, koordinat. Kalau X ke kiri ya, berarti apa? Minus. Ya, X ke kanan adalah plus. Y ke atas plus, Y ke bawah minus ya. Sudah ya? Misalnya kalau ada perintah tolong posisikan sprite ada di pojok kiri bawah. Misalnya di sini. Misalnya ada di posisi sebelah sini, ya. Berarti kira-kira berapa? X-nya minus, Y-nya minus. Oke. Kalau posisinya ada di sini, X-nya plus, Y-nya minus. Begitu juga dari atas ya. Misalnya ada sprite-nya berbentuk Superman mau turun ke bawah, seret gitu. Nah dari atas ya. Dari X-nya minus, Y-nya plus. Oke. Paham dulu ya, sudah? Dan nanti kita akan gunakan di perintah selanjutnya. Oke, supaya kita akan mempersempit ya, supaya kalian tidak terlalu banyak menghafal codingnya atau gambarnya. Kita akan langsung aja yang kita akan gunakan hari ini ya. Yang pertama adalah group coding motion ya. Kalian ada di situ mungkin kalau ada di grup itunya, nanti kalau kalian bisa pelajari. Yang pertama adalah glide ya, glide. Terus kemudian ada lubang kosong, sex to X dan Y. Artinya adalah apapun itu yang diprogram dia akan meluncur ya dengan kecepatan tertentu. Semakin kecil angkanya, misalnya 0,1, 0,2, dia akan semakin cepat. Semakin besar angkanya, dia akan semakin lambat. X dan Y. X-nya berapa? Misalnya X-nya mau meluncur ke arah atas, berarti X-nya plus, Y-nya plus. Ya. Oke, di sini paham dulu? Sudah paham? Oke, sekarang group coding motion, move. Move itu bergerak berdasarkan langkahnya. Tadi bergerak, misalnya kalian ketik 100, dia akan berjalan sesuai arah dari sprite-nya. Misalnya seperti ini ya. Oke, sprite-nya seperti ini. Ini saya ganti dulu.
langkahnya mungkin agak banyak, 50 gitu. Oke. Nanti kalau ketika kita pilih ini yang kita klik. Nah, dia akan berjalan sejauh apa masih? Nah. Susah. Akan berjalan sejauh 50. Nah, seperti ini. Tek 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 gitu. Jadi misalnya ini arahnya saya balik, directionnya saya balik. Maka dia akan searah dengan arahnya sprite. Oke. Lanjut ya. Kalau tadi glide meluncur, move itu berjalan sesuai arah dari sprite-nya. Kalau go to X itu langsung pindah dari A, misalnya dari sini, langsung seperti pindah tempat, langsung tek gitu. Tidak berjalan langsung tapi langsung pindah dari A ke B gitu. Go to X dan Y. Misalnya kalian sprite-nya tak taruh di sini, go to X, Y-nya minus, Y minus, dia akan langsung ke bawah seperti itu. Jadi langsung menempatkan sesuai koordinat yang sudah ditentukan X dan Y-nya. Oke. Lanjut. Sekarang di grup coding event, warnanya kuning ya. Itu ada yang nanti kita akan gunakan dua saja. When click itu akan ketika diklik itu akan melanjutkan program yang akan kita gunakan. Ketika when space ya, kalau kita tekan space nanti dia akan melanjutkan program yang akan kita jalankan. Ini bisa diganti ya, misalnya when space itu dia jalan atau lompat bisa. When A misalnya belok kiri, when W naik ke atas juga bisa. Jadi when group coding event warnanya kuning. Ini kuning atau orange sih? Kuning ya. Yang kedua adalah group coding looks, warnanya ungu ya. Ungu, dia akan mengeluarkan animasi awan teks ya. Jadi yang pertama ini kalian isi ya, misalnya hello, apa kabar, namaku Bimo gitu kan. Nanti di sini akan tertulis sesuai yang kita ketikkan. Dan ini lubang yang kedua ini adalah lamanya mengeluarkan awan teks. Misalnya hello, namaku Bimo, lamanya itu misalnya 5 detik. Nah, dia akan tampil selama 5 detik, kemudian akan menghilang. Seperti itu. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya, group coding control. Kita akan menggunakan yang namanya control wait, menunggu. Jadi nanti di dalam percakapan itu kita menggunakan urutan wait, menunggu. Jadi biar tidak tumpuk-tumpukan. Misalnya si A-nya bilang assalamualaikum, B-nya langsung bilang waalaikumsalam. Nanti tumpuk-tumpukan. Ya, harus ada yang namanya group coding control wait. Oke. Selanjutnya adalah group coding sensing. Sensing itu nanti akan mengeluarkan pertanyaan kepada user, pengguna. Misalnya ask, ini kan bertanya, membuat pertanyaan dan membuat interaktif jawaban. Misalnya tadi diminta masukan panjang gitu kan, masukan panjang dan menunggu. Dan selalu berhubungan ya, kalau yang pertama ini nanti keluarnya answer-nya apa, itu yang kalian masukkan. Misalkan panjangnya 50. Nah, 50 itu nilai 50 akan disimpan sementara oleh yang namanya answer. Gitu. Jadi ini saling berkaitan.
Kalau ada ini, pasti ada ini. Ya, kalau ada ini terus kemudian kalian lompati, nggak dipakai, itu nanti akan hilang, akan ketumpukan dengan grup coding yang sama seperti ini. Selanjutnya adalah grup coding variabel. Nah, grup coding variabel ini fungsinya untuk membuat tempat wadah ya. Jadi misalkan luas sama dengan panjang kali lebar. Wadahnya luas sendiri, ya. Panjangnya luas sendiri. Lebarnya luas sendiri. Jadi ada berapa tadi? Ayo. Ada berapa wadah? Luas sama dengan panjang kali lebar. Wadahnya ada berapa? Hah? 3. Oke, benar ya, 3. Sekarang kalau mencari luas permukaan balok, wadahnya ada berapa? Yang diketahui apa? Panjang, lebar, tinggi, sama luas permukaan. Nah, ada 4 ya. Jadi nanti bikinnya 4 variabel. Oke. Misalnya luas lingkaran, variabelnya ada berapa? Luasnya sendiri sama apa? Jari-jari. Oke. Kalau yang namanya nanti ketemu sama konstanta, misalnya pi 3,14 ya, itu kalian tulis saja nanti di sini, tidak usah dimasukkan ke dalam variabel ya, karena itu adalah konstanta. Oke, lanjut ya. Nanti kita akan mencobanya. Nah, ini kemarin sudah diajarkan sama Pak Guru ya, grup coding operator. Kalau untuk mengalihkan di dalam Excel pakainya apa? Lambangnya apa? Hah? Mengkalikan nilai bintang. Kalau plus, ya. Kalau bagi, garis miring, betul ya. Jadi ingat-ingat ya. Tapi kita akan menggunakan plus bintang. Terus ini ada satu lagi, join. Join itu menggabungkan. Jadi misalkan nilai misalnya hasil luas balok adalah di kotak ini. Terus kemudian ada lubang lagi di sini. Ini adalah untuk menampilkan nilainya tadi, ya. Nilainya berapa? 100 ya, nanti kalian tempel di sini. Oke? Oke, kita lanjut. Sekarang sebelum mengerjakan LKPD, saya akan berikan kisi-kisinya dulu. Oke, kita masuk ke blok program. Oke. Pertama kali, saya bagi dulu ya. Yang mau mengerjakan animasi gerak siapa? Animasi gerak. Hah? Animasi gerak. Oke. Yang mau melakukan percakapan siapa? Percakapan. Oke. Yang satu mencari rumus balok. Oke, perhatikan dulu ya. Ya. Sudah? Di situ misalnya nih, untuk pergerakan ya, di situ kalian baca pergerakan itu yang dibutuhkan apa aja? Motion. Jadi klik kalian motion. Motion di situ warnanya apa? Di sini biru ya. Kalian cari blok coding warna biru di situ. Oke. Terus kemudian apa lagi? Event. Oke, ada yang namanya event. Event warnanya kuning, ya. Nanti perintahnya di situ apa? Misalnya membuat animasi gerak, misalkan. Ketika apa dulu?
Oke, membuat animasi ya. When klik ya, terus dia akan kemana? Nah, dia akan kemana? Berarti pakai pergerakan. Oh, dia mau ke bawah, pojok kiri bawah. Oke, berarti pojok kiri bawah, X-nya berapa? Pojok kiri bawah, XY. Pojok kiri bawah, X-nya minus apa plus? Kiri bawah, minus. Oke, minus misalnya 180. Y-nya minus atau plus? Y. Kan kiri bawah. Minus. Oke, 100 misalkan. Ketika diklik, dia akan menuju ke kiri bawah. Oke, sekarang perintahnya yang kedua, pakai glide. Glide itu meluncur ya. Oke, yang pertama kecepatannya kita set dulu 3. Meluncur kemana? Misalnya ke arah X sebelah kanan, berarti 0. Ketika saya jalankan, ya, ketika jalankan, enggak sih. Saya stop lagi. Jalankan. Agak saya. Dia akan, kalau sudah sampai sini, karena perintahnya go to X, dia akan mundur, dia akan maju lagi. Dia akan mundur, dia akan maju lagi, seperti itu. Oke, untuk X pergerakan ada pertanyaan? Cukup ya? Oke. Sekarang untuk yang percakapan. Perhatikan yang percakapan ya. Nanti kalau yang percakapan, oh ya, yang untuk itu, yang namanya pergerakan, berarti ada 2 program ya. Program yang satu untuk sprite pertama, yang kedua sprite kedua. Begitu juga dengan percakapan. Misalnya seperti ini. Kalau saya play, sprite pertama programnya seperti ini. Hello. Terus dia menunggu, hello. How are you today? I'm fine. Seperti itu ya. Jadi kalian perhatikan ini. Ketika diklik, saya akan mengatakan hello. Menunggu 3 detik ya. Setelah 2 detik dia keluar, dia menunggu 3 detik, itu menunggu si sprite-nya itu menjawab. Ya. Nih, sprite-nya menunggu 3 detik. Ketika di 3 detik pertama, dia kan ini yang ngomong. Kalau ini ngomong, dia yang satunya harus menunggu. Ya. Kalau sebaliknya, kalau yang ini ngomong, berarti yang satunya menunggu. Kalian menggunakan say dan wait. Hanya itu saja. Ya. Terus kalian tulis tuh di situ di blok programnya, kalian tulis misalnya say di sini ya. Kalian tulis pakai pulpen atau spidol ya. Di sini misalnya di situ LKPD-nya apa? Yang percakapan mana? Ini ya. Oh ya. Yang percakapan di sini tulisannya apa? Assalamualaikum. Kalian tulis di sini assalamualaikum. Terus kemudian kalian susun tuh di lembar kerjanya itu seperti apa? Ya, bisa? Ya, berarti ada 2 ya nanti ya. Yang satu sprite pertama, yang satu sprite 2. Saya akan lihat sesuai apa enggak ya. Nanti kalian tulis aja pakai spidol. Nanti saya pinjamin spidol. Oke? Kelompok 1 ambil yang dibutuhkan, nanti kita kotaknya bergeser ke kelompok selanjutnya. Oke. Yang percakapan ada pertanyaan? Tidak. Sekarang yang mencari luas.
permukaan. Oke, perhatikan yang untuk mencari luas permukaan balok. Berarti yang kalian pertama lakukan adalah membuat variabel. Ada di sini. Gerak terus. Ini contohnya ya. Oke, variabelnya apa? Kalian tulis dulu. Kalian kan disuruh mencari apa di situ ya? Mencari luas permukaan balok. Nah, luas permukaan balok itu variabelnya apa saja? Kalian buat. Nanti kalian cari yang di kotak itu, yang warnanya orange, kalian tulisi namanya variabelnya apa. Ya. Misalnya nama variabelnya yang kotak bundar kecil ya, bukan yang besar ya. Misalnya seperti ini. Ya. Yang ini. Yang ini. Nah, nanti kalian cari. Oke, kalian tulis saja di situ. Misalnya luas. Misalnya luas permukaan. Terus apa? Yang diketahui lagi panjang, seperti itu ya. Oke. Sudah? Ini agak susah ya yang ini ya. Terus kemudian kalian menggunakan apa lagi itu yang kalian ketahui selain variabel itu harus memasukkan yang namanya sensing. Oke, misalnya seperti ini. Kalian perhatikan dulu ya. Yuk, yang lainnya ikut perhatikan yuk. Jadi tadi kode sensing itu selalu bergandengan yang namanya answer. Jadi nanti kalian cari blok coding set apa? Yang di set apa? Misalnya jari-jari. Kan di sini ada pertanyaan nih. Masukkan jari-jari. Misalnya di situ masukkan panjang, gitu kan? Setelah masukkan panjang, lah hasil yang kalian masukkan nanti berupa answer. Nanti kalian tempel di set. Set dulu ya, set blok coding set, terus kemudian kalian pilih mana nih yang mau di set sesuai jawaban. Misalnya yang tadi dicarikan jari-jari, maka di sini set variabelnya jari-jari diisi dengan jawaban. Gitu ya. Oke? Paham? Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke penjumlahannya. Angel kemana? Oke, seperti ini. Kita set lagi nih. Luas itu sama dengan berapa kan gitu. Set luas sama dengan to. Kita join nih. Join. Pakai join ya. Join. Joinnya apa aja yang dijoinkan? Maaf, bukan join. Yang dikalikan 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari. Oke, nanti kalian pilih yang hijau, yang gambarnya perkalian. Ya. Misalnya untuk luas persegi, mencari luas balok kan berarti 2 kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi, ya. Terus dikalikan tinggi kali panjang. Nah, oke, berarti ada berapa variabel itu kalian tentukan ya. Oke, dicoba ditempel. Sudah diambil yang yang kalian perlukan? Butuh spidol enggak untuk ditulis? Oke.
Oke, menempel blok program. Oke, percakapannya itu ada berapa? Ya, itu kan ada berapa itu percakapannya? Berarti cuma say wait, say wait. Iya, say wait aja. Ada yang masih kekurangan spidol? Enggak, langsung ditulis saja di situ, enggak apa-apa. Ya. Oh, kelihatan kalian kurang satu nih. Satu lagi yang buat spread satunya lagi ya. Iya. Kalau yang menghitung sprite-nya satu aja ya. Kalau ini kan sprite-nya dua, berarti kurang satu lagi enggak? Ya. Hah? Kurang? Itu awalannya itu gimana? Awalannya kan ini kan gini. Buat mindahinnya itu. Mindahinnya Ke berarti kiri bawah. Berarti langsung go to aja. Langsung ya Pak berarti. Go to. Nah, go to-nya ada nggak? Go to. Oh ini. Nah, go to-nya kemana? Nah, itu langsung dari awal manapun dia kan berarti langsung. Like. Nah, Terima kasih. oke. XY-nya harus benar ya, nanti dipraktekkan loh ya. XY-nya harus benar, nanti dipraktekkan. Masih kurang? Nah. Pakai bahasa Jawa lah, kalian urutkan aja gitu ya. Hah? Nanti yang Jono yang mana, yang Yani yang mana ya? Ya.
Ya, dibaca lagi perintahnya seperti apa. Ya. Ya. Iya, kelompok 2. Anggap aja kelompok 2. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, ini udah bener nih answer. Nah, ini nanti yang satunya lagi set itu apa? Yang mau di set apa? Misalnya kan ini pertanyaan apa? Pertanyaan tentang apa? Yang ditanyakan. Masukkan panjang gitu kan. Nah, berarti ini di set ke panjang. Nanti lagi misalkan yang ini jangan pakai C ya nanti ya. Ya. Ini panjang, ini jangan dulu. Terus kan tadi kan tanyanya kan yang diketahui mana? Panjang, lebar sama tinggi kan. Nah, berarti ini diulang lagi. Ini sama, cari yang sama di bawahnya lagi. Nah, misalnya nih as lagi nih. Nah, as lagi. Nah, nanti set lagi. Yang ini pertanyaannya apa? Lebar. Berarti nanti set lebar to answer, gitu ya. Oke. Berapa detik? Nah, kalian tentukan detiknya nih, biar nggak tumpuk-tumpukan. Misalnya nih, yang pertama assalamualaikum 3 detik. Terus kemudian yang satunya nggak menunggu nih, dia langsung menjawab. Nanti akan tumpuan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, tumpuk-tumpukan. Nah, kan jelek. Berarti kan harusnya assalamualaikum tunggu berapa detik sesuai dengan detik yang pertama, yang pertama baru yang kedua gitu. Ya, ini permainan yang namanya Misalnya sebelahnya itu 3 detik. ya, Ini nungguin 3 detik. iya gitu. Ya, jadi misalnya ini assalamualaikum di sini ya. Berapa detik? Muncul berapa 3 detik. Berarti yang di sana nunggu dulu 3 detik. Oke. Terus ini Wait ini kan dia kan nunggu 3 detik. Terus habis itu kan dia jawab. Jawab berapa detik? Berarti kalau jawabnya 3 detik, berarti ini wait-nya 3 detik sama. Jadi intinya kalau habis dia bilang tunggu 3 detik, yang di satunya menunggu 3 detik. Baru nah nanti kalau menunggu 3 detik kan baru C lagi yang satunya. Nah nanti C-nya berapa detik? Misalnya 3 detik. Berarti yang di sini nunggu 3 detik. Jadi saling bersautan gitu ya. Yuk, berapa menit lagi? Saya kasih 4 detik lagi ya. 5 detik, 4 menit lagi ya. 4 menit lagi. maaf. Oke. Ya, 4 menit lagi. Saya terbiasa itu tadi, semuanya kan satuannya detik semua kan di situ. Nah. Yang di sini timingnya ya, timing teksnya harus benar ya, jangan sampai tubrukan ya. Oke. Yang di sini variabelnya diperhatikan ya, variabelnya diperhatikan, jangan sampai salah.
Ya, gimana? Ya. Hah? Nggak apa-apa. Cari lagi aja nggak apa-apa. Ya. Nggak bisa dihapus. Harusnya dikasih apa namanya tuh solasi. Saya Pak Guru lupa. Langsung aja ya. Nggak apa-apa. Oke, sudah ada yang mau presentasikan? Sabar, oke. Kelompok 2 sudah selesai belum? Oke. Ya, untuk sprite-nya nanti baliknya di sini aja. Yang penting kalian XY-nya benar. Maksudnya menghadapnya nggak apa-apa kan? Enggak masalah, tapi yang penting munculnya benar nanti. Oh iya. Oke. Yo, ya wes. Ya nanti dicoba ya. Oke, siapa dulu nih yang mau maju? Ayo. Kelompok 2? Belum? Kelompok 1? Kelompok 3 agak kesulitan ini. Oke. Kelompok 2 kesulitan, kelompok 3? Belum? Ya. Oke, saya sudah buatkan sprite-nya ya. Ya, oke. Kelompok 1 sudah selesai ya? Oke. Kenapa sih? Oke, kelompok 1 mau presentasi. Oke, kelompok 1 agak ke sana dikit. Ya. Oke, salah satunya mau pegang ini, ya. Sini. Oke. Siap. 1, 2, 3, yuk. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai TikTok blog, yaitu pergerakannya. Oke. Bacakan. Yang pertama, ketika dipencet X menuju ke minus 200 dan Y menuju ke minus 100. Oke, praktekkan itu gimana caranya? Bisa? Event dulu ya. Nah, eventnya diklik. Nah, klik tangannya dia pencet. Ini pencet. Ya, inilah diklik, pencet. Klik dulu.
Nah, ini lepas. Oke. Ya. Terus kemudian masuk ke motion. Nah, yang mana yang kamu pilih? Go to. Klik. Nah, taruh situ. Oke. Terus kalau mau ngerubah di sini aja ya, ngerubah x y-nya ya. Ya. Kalian di sini aja ya. Nah, kalau di situ kan susah nih. X-nya berapa, y-nya berapa. Oke. Oke. Masukkan langsung ya di situ ya. Saat memulai sprite kedua Hah? pergi ke X 200 dan Y negatif 100. Oke, motion. Nah. Go to. Oke. Jangan kencang-kencang. Santai aja. Slide 3 sekon pergi ke X 50 dan Y 0. Ya. Glide-nya. Nah. Oke. Kemudian tunggu 15 detik. Slide 3 detik pergi ke X 240 dan Y 0. Glide. Oke. Oke. Sudah? Sudah? Oke, kita coba ya. Kita play ya. Neng 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 neng. Oke. Sip. Tunggu 5. Loh? 15 detik lama sekali. Oke, udah apa-apa. Oh iya, ya, 15 detik. Oke, 15 detik. Oke, nanti 15 detik. Oke, berhasil ya. Oh, tepuk tangan buat teman kalian. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, berhasil ya berarti ya. Oke. Oke, selanjutnya. Mau maju? Sudah selesai? Sudah? Oke. Hati-hati kabel ya. Hati-hati kabel. Oke, siapa sudah mulai perkenalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Ramadhan. Perkenalkan, nama saya Adrian Dewanto. Perkenalkan nama saya Rizal Maira. Perkenalkan nama saya Sabrina Ustaz Julian. Perkenalkan nama saya Adelio Sofia. Tak buat ke slide-nya aja lah. Kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi percelatan menggunakan sebuah sprite. Balik.
Oke. Oke, nanti kalau mau memprogram sprite 1, harus sprite 1 diisi dulu, baru ke sprite 2 ya. Oke, sprite 1. Nanti isinya gantian. Iya, gantian. Kalian bisa ngerjakan jadikan sprite 1 isinya apa dulu gitu kan. Itu ketika apa? Tombol spasi ya, when space key press. Iya, kan ketika di nganu sih, ketika spasi pancet kan? Ya, ini ditekan sini, tekan. Nah. Oke, terus kemudian apa? Say assalamualaikum ya nih. Nah. Looks. Nah, C berapa? Nah, ini diklik. Klik. Nah. Yuk diganti. Assalamualaikum ya. 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 Oke, ketik aja assalamualaikum gitu aja. Nggak usah semuanya. Nggak, langsung aja. Langsung ke variabel apa? Kontrol. Wait. Ya. Terus sudah itu apa? Kontrol. Wait mana? Nah, atas sendiri. Oke. Width-nya berapa? 3. Oke. Terus habis itu apa? Looks lagi. C. Ini satu sprite dulu aja semuanya diselesaikan. Satu sprite dulu aja semuanya. Biar nggak kacau. Yuk, timingnya kita pas apa enggak? Ayo. Oke, kita sederhanakan aja ya, nggak usah pakai itu. Jadi itu ada berapa C berarti di situ? Ada 4C. 4C. Berarti setelah ini wait lagi ya. Kita langsung ke kontrol wait ini. Seperti ini. Terus kemudian C lagi ya. Weightnya berapa ini? 3. Diisi 3. Nah. Terus kemudian C lagi ya. Terus habis itu wait lagi enggak? Yes, Wait lagi. Oke. Berapa? 3. Oke. Terus, oke. Sekarang pindah ke. Oh, C lagi. Satu lagi. Loop. Oke. Terus pindah ke sprite satunya. Oke. Biar cepat ya. When space. Oke. Terus apa? Wait apa anu? C. Enggak wait. C. Yakin? Wait. Yakin? Wait dulu, Pak. Wait. Oh, wait. Oke. Seperti penatanya salah. Ya. Terus kemudian baru loops. Oke, wait-nya berapa itu? Wait-nya 3 detik. 3 detik. Oke, terus habis itu C-nya berapa? C-nya 3 detik. 3 detik. Oke, habis itu apa lagi? Wait. Oke. Dapat cepat ya. Loop. Hah? C lagi. C lagi. Wait lagi. Oke. C lagi. Yang enggak. Ya, nah. Wait lagi. Oke. C lagi. Oke. Oke, waktunya coba dibetulkan.
Nah, waktunya dibetulkan itu. Saya terakhir dua. Iya, oke, siap. Dua apa tiga? Tiga. Oke ya, kita langsung cek ya. Kita pakai bendera ini. Kita besarkan aja. Aduh, ketutupan. Oke. Kita benarkan ya. Pencet spasi. Apakah teksnya bertumbukan? Kalau bertumbukan berarti ada yang salah ya, gitu ya. Oke. Oke, sudah selesai ya. Bertumbukan apa enggak ini? Tidak ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kalian. Oke. Oke. Silakan kita balik ke tempat duduk. Oke. Oke, untuk yang satunya nanti kita lanjutkan di pertemuan minggu depan untuk matematikanya, ya. Dari hasil yang tadi kalian gunakan, ya, kira-kira kesimpulannya akan seperti ini. Pemrograman konsep visual akan jadi lebih mudah dalam pembuatan animasi. Betul apa enggak? Betul. Oke, mudah ya. Oke. Jadi nanti kalau suatu saat di pelajaran bahasa Jawa atau matematika, kalian bisa menggunakan coding ini untuk presentasi ya. Jadi nggak cuman pakai Canva aja gitu kan, atau yang lainnya. Oke. Terus dengan algoritma sederhana mampu membuat animasi. Tadi sederhana banget apa susah? Sederhana. Sulit apa enggak? Susahnya dalam waktu apa ini? Timingnya ya. Timingnya susah ya. Biar nggak tabrakan seperti apa. Dan harus tahu koordinatnya X, Y, Z-nya ya. XY-nya, Z-nya malah. XY aja. Oke. Terus kira-kira akan menarik nggak kalau apa mudah dipahami enggak dengan model seperti itu? Mudah. Oke. Oke. Mudah sekali. Oke. Menyenangkan ya. Oke. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, terima kasih. Oke. Ini ya, tadi kan sudah ditanyakan ya, kesulitan apa yang kalian. Kalau tadi kan kesulitannya bikin timingnya, terus kemudian menentukan XY-nya ya, supaya pasnya di mana. Terus kalian senang hari ini ya. Terus kemudian apakah dengan pelajaran hari ini memahami mata pelajaran selain informatika akan lebih baik dan menarik? Kalian tadi sudah bilang ya, seperti itu ya. Oke. Selesai. Kita akan lanjut lagi dengan coding yang lebih sulit lagi ya. Ya, yang lebih sulit lagi ya, yang akan lebih menantang lagi ya. Oke. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.